Kembali lagi bersama saya Yusuf Ilham Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 067 dari Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang autotuning PID motor DC dengan MATLAB Simulink. Sebelumnya pendahuluan terlebih dahulu yaitu aplikasi industri maupun robotika untuk memperoleh kinerja sistem yang optimal diperlukan metode pengendalian yang mampu menghasilkan respon cepat, stabil dan akurat terhadap perubahan set point maupun gangguan. Salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan adalah pengendali PID, proporsional, integral, dan derivatif. Dalam penerapannya, penentuan parameter PID yang tepat menjadi faktor utama keberhasilan sistem kontrol. Oleh karena itu, digunakan metode autotuning seperti sine stream, superposition, dan pseudo random binary sequencer atau BRBS untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis. Selain itu, perbedaan karakteristik sistem kontrol kecepatan dan posisi memerlukan pendekatan tuning yang berbeda melalui pengujian dan analisis autotuning pada kontrol posisi dan kecepatan. Diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai performa masing-masing metode dalam meningkatkan kestabilan dan presisi sistem. Ada 3 yang saya tadi jelaskan, yaitu yang saya sebutkan dalam metode autotuning, yaitu sine stream, superposition, dan PBRS. Metode sine stream. Metode sine stream adalah teknik autotuning dengan memberikan sinyal sinusoidal ke sistem secara bertahap pada berbagai frekuensi. Setiap frekuensi digunakan untuk melihat bagaimana sistem merespon perubahan input baik dari sisi amplitudo maupun fase. Dari respon tersebut, karakteristik dinamis sistem seperti gain dan phase margin dapat dianalisis. Metode ini sangat cocok untuk sistem yang bersifat linear dan time invariant karena hasil tuning cenderung stabil dan akurat. Namun proses tuning membutuhkan waktu yang relatif lama karena pengujian dilakukan pada banyak frekuensi. Kemudian ada metode superposition, yaitu melakukan autotuning dengan cara menyisipkan sinyal gangguan kecil ke dalam sistem yang sedang beroperasi normal. Prinsip superposisi digunakan untuk memisahkan respon sistem akibat gangguan tuning dan respon akibat sinyal utama. Keunggulan metode ini adalah sistem tepat dapat berjalan tanpa harus dihentikan. Namun akurasi tuning sangat bergantung pada besarnya gangguan. Jika gangguan terlalu kecil, hasil tuning kurang optimal, sedangkan jika terlalu besar dapat mengganggu sistem. Kemudian yang ketiga ada metode PRBS, yaitu Pseudo Random Binary Sequence, yaitu penggunaan sinyal biner acak yang berganti antara nilai tinggi dan rendah secara cepat. Sinyal ini menyerupai noise putih sehingga mampu mengeksitasi berbagai frekuensi sistem dalam waktu singkat. Metode PRBS sangat efektif untuk sistem non-linear dan proses yang kompleks. Proses tuning relatif cepat, tetapi data respon yang dihasilkan cukup kompleks, sehingga memerlukan pemrosesan dan analisis lebih lanjut. Kemudian ada perbedaan kontrol PID kecepatan, yaitu integrating dan posisi stable. Kontrol PID kecepatan dan posisi memiliki karakteristik sistem yang berbeda. Pada kontrol kecepatan, sistem bersifat integrating, yang artinya keluaran kecepatan merupakan hasil integrasi dari torsi motor. Tanpa aksi integral, sistem akan mengalami error steady state ketika terjadi perubahan beban. Sebaliknya, kontrol posisi bersifat stable system, di mana sistem cenderung kembali ke posisi setimbang. Kontrol posisi biasanya membutuhkan respon yang presisi dan dengan overshoot minimal. Oleh karena itu, parameter PID untuk kontrol posisi umumnya memiliki nilai integral yang lebih kecil dibanding kontrol kecepatan. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya jelaskan dari tadi adalah berdasarkan hasil pembahasan dan uji coba yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode autotuning sine stream, superposition, dan PBRS merupakan teknik yang efektif untuk menentukan parameter pengendali PID secara otomatis. Masing-masing metode menghasilkan nilai parameter PID yang tidak sama.
Metode Science Stream cenderung memberikan menghentikan sistem, sedangkan PRBS menghasilkan respon yang cepat namun lebih agresif. Perbedaan sifat sistem kontrol yang juga sangat mempengaruhi hasil tanding PID. Pada kontrol posisi yang bersifat stabil, parameter PID lebih difokuskan pada pencapaian ketelitian posisi dengan overshoot minimal. Sebaliknya, pada kontrol kecepatan yang bersifat integrating system, aksi integral menjadi komponen utama untuk menghilangkan error steady state akibat perubahan beban atau gangguan. Dengan pemilihan metode auto-toning yang tepat serta penyesuaian parameter PID yang sesuai dengan karakteristik sistem, performa kontrol motor DC dapat ditingkatkan secara signifikan. Sistem mampu mencapai respon yang lebih cepat, stabil, dan presisi, sehingga sangat mendukung penerapan pada sistem otomasi, robotika, dan pengendalian industri modern. Itulah kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini. Dan kemudian saya akan memberikan simulasi. Setelah video ini saya akan berikan simulasi. Selanjutnya kemudian ada rangkaian MATLAB tugas ke-10, yaitu PIDZ discrete time, yang dimana pada model Simulink ini digunakan pengendali PID discrete time waktu Z untuk mengatur kecepatan motor DC. Nilai set point ditentukan melalui slider, kemudian dibandingkan dengan nilai umpan balik dari encoder sehingga menghasilkan error. Error ini diproses oleh blok PID discrete untuk menghasilkan sinyal kendali. Selanjutnya, ini autotone. Kemudian selanjutnya sistem PID autotone bekerja dalam kondisi closed loop untuk menyesuaikan nilai parameter. PID secara otomatis berdasarkan respon sistem. Keluaran pengendali berupa kecepatan motor, sementara sinyal encoder digunakan sebagai umpan balik agar motor mampu mengikuti set point secara stabil dan akurat. Jadi intinya pada rangkaian ini untuk mengatur kecepatan motor, perbedaannya menggunakan discrete time waktu dengan rangkaian yang sebelumnya. Kemudian simulasi dari rangkaian ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bersama saya Ismail. Di sini saya akan menjelaskan blok-blok dari tugas ke-10 tentang kecepatan auto PID dengan kecepatan auto tunning. Di sini kita masih menggunakan blok yang sama sebelum ke auto tuning. Kita masih menggunakan blok kontrol PWM untuk mengatur kecepatan PWM. Kemudian ada blok low pass filter untuk memfilter kecepatan. Ada baca encoder menjadi posisi dan kecepatan. Ada kecepatan per second dari sebelumnya, praktikum tugas sebelumnya, dan sekarang ini kita tambahkan pada PID kecepatan auto tunning. Di sini kita menggunakan kecepatan auto tunning. Sistem ini bekerja sebagai kontrol kecepatan motor berbasis PID dengan auto tuning yang berjalan secara loop tertutup. Proses ketika set point, kecepatan ditentukan oleh pengguna sebagai target putaran motor. Kemudian nilai ini kemudian dibandingkan dengan kecepatan aktual motor yang diperoleh oleh encoder, sehingga dihasilkan error. Error tersebut diproses oleh pengendali PID dan diteruskan ke blok PID. Ini PID controller, kemudian
autotoner, kemudian yang secara otomatis menyesuaikan parameter KP, KI, dan KD dengan cara memberikan eksitasi sinyal dan mengamati respon kecepatan motor terhadap perubahan set point. Selama proses auto toning ini berlangsung, sistem mengevaluasi karakteristik respon seperti kecepatan naik, stabilan, dan konvergasi hingga diperoleh parameter PID yang optimal. Setelah proses stunning selesai, nilai PID yang dihasilkan dibaca oleh encoder. Nilai PID akan dibaca oleh encoder dan dikirimkan balik ke sistem. Kembali lagi, sehingga motor mampu mempertahankan kecepatan set point secara stabil dengan daya yang minimum. Kemudian ada pun settingan yang saya gunakan dalam kondisi ini, itu kita menggunakan settingan transfer function base PID tuner up dan proporsional ini ada interval 0,3 0 satu rasanya 255 sama, dan ini close loop-nya dengan paralel discrete time, targetnya 60 sama untuk sebentar, discrete time eksperimennya kita menggunakan harusnya sine stream stable dan positif. Udah itu apa dulu, set point kita setting ke nilai berapa, kemudian kalau sudah stabil on kan dan tunggu 200 detik atau lebih, dan kita bisa lihat hasilnya. Kalau tidak ada apa-apa, off kan dan nilai akan terupdate. Kemudian kita coba lihat auto toning. Kita bisa update blog di sini. Sebentar. Nah, jika sudah selesai itu, kita bisa atur kecepatan motornya di sini dengan set point value. Nih. Ini kita bisa lihat set point value. Dan itu saja inti dari penjelasan kali ini, dan video simulasinya akan saya jelaskan di video setelah ini. Saya akan tambahkan. Itu saja.
terakhir, mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.